wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Nur Aniroh, dosen tetap program studi Hukum Keluarga, Ahwal Sahsiah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam, yang merupakan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya satu pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS, yaitu di pertemuan ke-8, dan satu pertemuan terakhir untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam, serta implementasinya dalam sistem hukum nasional. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Menguasai berbagai teori dan sumber hukum positif dan hukum Islam, khususnya hukum perkawinan dan kewarisan Islam serta implementasinya di masyarakat. Kemudian mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Pancasila. Adapun capaian mata kuliahnya adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar hukum perkawinan dan kewarisan Islam beserta sumber hukumnya, kemudian menganalisis ketentuan hukum perkawinan Islam dalam perspektif fikih dan hukum positif Indonesia, kemudian menganalisis ketentuan hukum kewarisan Islam beserta penerapannya dalam masyarakat dan peradilan. Yang keempat adalah menyelesaikan permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan sumber hukum Islam dan hukum nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi. JPMK yang kelima adalah menunjukkan sikap menghargai keragaman pandangan hukum dalam penyelesaian persoalan hukum keluarga Islam. Kemudian capaian mata kuliah ini diturunkan kepada sub JPMK atau kemampuan akhir tiap tahap belajar. Dalam proses perkuliahannya diterapkan komponen utama yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada proses delivery, saya menyampaikan materi secara langsung di kelas saat pertemuan tatap muka, serta melalui pembelajaran lainnya yang bisa mahasiswa akses melalui LMS Unsik. Pada proses interaction, saya mendorong keterlibatan aktif mahasiswa melalui diskusi di kelas, tanya jawab 2 arah, kemudian kegiatan lain seperti kerja kelompok ataupun studi kasus. Pada pertemuan pertama, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang memuat informasi mengenai materi pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan, kemudian mekanisme pelaksanaan perkuliahannya, serta rubrik penilaian yang digunakan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memahami secara transparan aspek apa saja yang menjadi fokus penilaian, serta bagaimana proses evaluasi akan dilakukan. Penilaian formatif dilaksanakan melalui keaktifan diskusi dan kerjasama dengan bobot 10%, tugas mingguan 10%, kemudian presentasi kelompok 30%. Adapun penilaian sumatif terdiri dari ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 30%. Dalam ujian akhir semester,
mahasiswa diminta untuk melakukan studi kasus terhadap masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan perkawinan dan pewarisan yang ditemui di lingkungan sekelilingnya. Kemudian menganalisisnya dengan menerapkan teori yang sudah didapatkan di kelas dan kemudian mempresentasikan hasilnya di kelas. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku dari para pakar tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam, serta referensi pendukungnya berupa artikel atau karya-karya lain termasuk karya saya sendiri yang sudah terpublish. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah hukum perkawinan dan waris Islam pada materi pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, saya absen dulu sebelum mulai pembelajaran hari ini. Ya, Cahyo Abadi. Oke. Riki Wibowo. Siap. Muhammad Dimyati. Siap. Didi Abdurrauf. Siap. Hafid Maulana Siddiq. Baik. Alzena. Ya. Nikmatul Khairiyah. Hadirah. Ya. Marel Dava. Oke, Dava Muhammad Fatah. Siap. Hasim Afriansyah. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Kita hari ini akan membahas tentang ahli waris dan penghalang kewarisan. Namun sebelumnya akan Ibu review dulu terkait dengan pertemuan yang lalu. Kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian rukun, syarat, dan sebab kewarisan. Nah, siapa yang masih ingat terkait dengan rukun kewarisan? Ya, Mbak Nikmatul Khairiyah. Iya. Jadi rukun kewarisan itu ada 3. Yang pertama ada pewaris, yang kedua ada ahli waris, dan yang ketiga ada harta yang akan diwariskan. Oke, siap. Terima kasih. Ya, jadi harus ada 3-3-nya itu. Ketika salah satunya saja kurang, itu tidak akan ada kewarisan, ya kan? Kalau ada ahli waris, tidak ada pewarisnya, siapa yang mau? Terus ada pewarisnya, ada orang yang meninggal, ada ahli warisnya, tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, apa yang mau dibagikan, gitu ya. Oke, sekarang yang selanjutnya terkait dengan syarat kewarisan, siapa? Iya, Mas Hashim. Oke, untuk syarat-syarat kewarisan diantaranya yang pertama meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun hukmi, kemudian hidupnya ahli waris. Ya, terima kasih. Ya, ya, jadi 2 syarat itu harus ada karena kalau pewarisnya masih hidup tidak akan mungkin terjadi perpindahan harta kewarisan. Kalau ahli warisnya meninggal, dia nggak mungkin dapat warisan di kuburannya, kan begitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang ahli waris dan penghalang kewarisan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi ahli waris. Siapa ini ya ahli warisnya ya, kalau ada orang yang meninggal begitu ya. Kemudian penghalang kewarisan, karena boleh jadi ada ahli waris yang dia sebenarnya ahli waris, tapi kenapa dia nggak dapat warisan gitu ya, karena ada penghalangnya. Nah, siapa sih ahli waris dalam hukum kewarisan Islam ini, dan siapa saja yang sebenarnya ahli waris tapi dia terhalang. Nah, kita akan membahasnya melalui hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, terutama di kompilasi hukum Islam. Nah, kita mulai dari kasus ini. Nah, nanti kasusnya Pak Umar wafat ini, kemudian dia meninggalkan istri. Saya langsung gambarkan saja lah ya. Jadi Pak Umar meninggal. Saya menggambarnya seperti ini ya. Nanti kalau saya nulis begini, ini pewaris. Kemudian kalau seperti ini adalah ahli waris yang perempuan. Kalau yang begini adalah ahli waris yang
laki-laki, kemudian begini adalah perkawinan, kemudian kalau yang ini garis keturunan. Kalau yang seperti ini saya absir ini ya. Ini adalah yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewarisnya. Nah, di sini pewarisnya itu Pak Umar, dia punya istri namanya A. Ya. Terus ada anak laki-laki B, kemudian ada anak laki-laki C, kemudian ada anak perempuan namanya D, kemudian ada saudaranya juga ya. Ini bapaknya Pak Umar, ibunya Pak Umar, terus ini ada saudaranya Pak Umar, saudara kandung. Saudara kandungnya namanya F. Kemudian di sini ayahnya namanya G. Kemudian ada ayahnya F ya. Oh iya. Terus kalau yang saudaranya namanya siapa? Ya. Terus ini F, terus G itu adalah kakek. Yang ini sudah meninggal terlebih dahulu ya. Nah, nanti kita akan menyelesaikan itu. Kita langsung masuk dulu ke materi kita hari ini, yaitu ahli waris. Nah, ahli waris itu dibagi menjadi dua, ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Kalau yang nasabiyah itu karena nasab, karena kekerabatan. Jadi dari garis keluarga ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, dan seterusnya ke atas. Itu semuanya ahli waris. Kemudian kalau yang ke bawah itu furu'ul mayit. Furu'ul mayit itu nanti anak-anak ke bawah. Anak laki-laki, perempuan, cucu, cicit, buyut, dan seterusnya. Kemudian ada hawasil mayit atau saudara-saudaranya mayit, begitu. Kemudian dawil arham atau kerabat jauh. Nah, kalau yang sababiyah itu karena sebab-sebab lainnya, yaitu pernikahan atau pemerdekaan budak. Kalau karena sebab pernikahan yang boleh menjadi atau yang menjadi ahli waris itu hanya janda dan duda saja. Selain itu tidak ada yang mendapatkan warisan kecuali janda atau duda. Mertua dan menantu dia tidak dapat warisan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam kompilasi hukum Islam, kelompok ahli waris ini bisa kita temui di pasal 174. Ada karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Kalau yang hubungan darah di sini dibagi oleh KHI, ada golongan laki-laki, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Kemudian yang golongan perempuan ada ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Kemudian kalau yang hubungan perkawinan itu hanya janda atau duda saja. Nah, di sini ada keterangan juga di KHI itu, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Selain itu dia tidak akan mendapat warisan. Oke. Nah, kita lanjut ke penghalang kewarisan. Jadi di penghalang kewarisan itu ada dua macam. Ada namanya mahjub dan ada namanya mamnu. Tapi ini berbeda. Sama-sama penghalang tapi berbeda ini ya. Kalau yang mahjub itu ada hajbu hirman dan ada hajbu nuqson. Kalau yang hirman itu seluruhnya terhalang. Jadi dia aslinya ahli waris tapi terhalang bagiannya oleh ahli waris yang lainnya. Kalau yang hajbu nuqson itu terhalang sebagian saja oleh ahli waris yang lain. Kalau yang mamnu itu terhalang karena sebab-sebab yang lainnya. Misalnya ada perbudakan, gitu, ada perbudakan. Kemudian ada pembunuhan, ada beda agama. Ketika seorang pewaris itu dibunuh oleh ahli warisnya, maka ahli waris yang membunuh si pewarisnya dia tidak akan mendapatkan warisan karena terhalang dia membunuh si pewarisnya. Atau beda agama, ahli warisnya non muslim, pewarisnya muslim, maka si ahli waris itu tidak akan mendapatkan warisan karena beda agama. Kalau yang perbudakan, budak yang dulu belum pernah dimerdekakan oleh tuannya ya, kemudian meninggal, maka si tuan ini tidak bisa menjadi ahli waris dari budak yang belum pernah dia merdekakan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin?
Saya, Bu. Oke, Mas Hafid, ya, Iya, Bu. silakan. Bagi ahli waris yang berbeda agama, apakah tetap ada kemungkinan untuk mendapatkan warisan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Baik, kita masuk ke KHI dulu ya. Tadi belum sempat saya jelaskan ya. Jadi di penghalang kewarisan dalam KHI di pasal 171 itu ahli waris syaratnya hidup, dia beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Nah, beragama Islam. Di sini beda agama begitu ya. Kalau beda agama tidak mendapatkan warisan dan di sini harus beragama Islam. Tidak bisa menjadi ahli waris, tetapi ahli waris yang beda agama itu bisa kemungkinan mendapatkan harta peninggalan dari pewarisnya, tetapi melalui jalur yang lainnya, yaitu melalui wasiat yang diwasiatkan baik secara lisan atau tertulis oleh pewarisnya sebelum meninggal, atau kalau pewarisnya belum meninggal, dia tidak mewasiatkan apapun, dia bisa diajukan ke pengadilan agama dengan mengajukan wasiat wajibah begitu. Jadi bisa mendapatkan tapi lewat wasiat atau wasiat wajibah gitu ya. Ya, Mbak Azlena. Bertanya juga, Ibu. Ya. Hajbu Hirman itu kan terhalang seluruhnya. Ya. Kalau Hajbu Nukson itu kan terhalang sebagian. Ya. Itu tuh maksudnya apa, Ibu? Bagus pertanyaannya. Baik. Hajbu Hirman dan Hajbu Nukson. Yang Hirman itu terhalang seluruhnya, artinya dia adalah ahli waris, tapi dia tidak mendapatkan warisan sama sekali karena terhalang oleh ahli waris yang lainnya, dan terhalangnya itu keseluruhannya begitu. Jadi misalnya ada saudara bersama dengan anak laki-laki, maka saudara ini bagiannya terhalang oleh adanya anak laki-laki dan saudara ini tidak mendapatkan warisan sama sekali. Itu yang Hajbu Hirman. Kalau yang Nukson itu sebagian saja. Misalnya ada istri misalnya ya, istri bersama dengan anak-anak. Kalau tidak ada anak-anak, istri itu bagiannya adalah 1/4. Tapi ketika ada anak-anak, istri bagiannya jadi 1/8. Itu jadi dia terhalang bagiannya sebagian saja, itu tidak seluruhnya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut di sini. Penghalang kewarisan yang di KHI itu juga membunuh, tidak hanya membunuh saja, tapi mencoba membunuh, menganiaya berat pewarisnya juga termasuk penghalang. Kemudian memfitnah pewarisnya, melakukan kejahatan yang diancam dengan minimal 5 tahun penjara. Oke, kita langsung masuk ke kasusnya tadi ya. Jadi di sini siapa saja ahli warisnya? Dari Pak Umar ini ada istri, kemudian ada anak laki-laki, ini juga anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan, kemudian ada saudara laki-laki kandung, kemudian ada F ayah, kemudian ada G kakek. Ya, kita sambil menyimpulkan saja ya. Istri di sini termasuk ahli waris? Ya, ahli waris, dia termasuk ahli waris dan dia di sini terhalang sebagian gitu ya. Dia ahli waris karena sebab perkawinan. Dia terhalang sebagian saja bagiannya oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, anak laki-laki, anak perempuan di sini B dapat warisan? Dia ahli waris? Ahli waris. Tapi di situ ada cerita. B itu membunuh Pak Umar pewarisnya. Jadi karena dia membunuh, dia tidak dapat warisan. Kemudian si C dia adalah ahli waris. D juga anak perempuan ahli waris. Sekarang saudara laki-laki kandung. Nah, saudara laki-laki kandung ini adalah ahli waris yang terhalang oleh anak ya. Jadi dia mahjub, terhalang oleh anak laki-laki gitu ya. Jadi dia tidak mendapatkan warisan. Ayah dia juga ahli waris. Dia mendapatkan warisan tapi dia terhalang juga sebagian saja oleh anak laki-laki, bagian ayah nanti ya. Kakek di sini dia sebagai ahli waris tapi dia terhalang secara
keseluruhan atau hirman. Jadi dia tidak mendapatkan warisan. Ya, jadi itu yang kita pelajari di pertemuan hari ini. Nanti bisa teman-teman pahami lagi, mendalam lagi dengan sebuah kasus yang jadi tugas teman-teman ya, tugas mingguan ya. Biasa ada oleh-olehnya. Ya, oleh-olehnya ini nanti coba dibaca kasusnya, terus teman-teman bikin silsilah seperti ini, dan kemudian coba deskripsikan dia ahli waris apa bukan, dia termasuk ahli waris sebab apa gitu ya. Kalau misalnya dia ahli waris tapi dia tidak dapat warisan karena apa misalnya, gitu ya, dikasih keterangan semuanya. Dan nanti kalau sudah selesai bisa di-upload di SIMA ya, silahkan nanti di-upload. Dan untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas lebih mendalam tentang bagian-bagiannya. Ini kan baru menentukan siapa ahli waris, mana yang dapat dan tidak. Nanti untuk selanjutnya kita akan ngitung-ngitung ya, siapkan kantong yang tebal, kantong yang besar untuk menerima warisan. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oh ya, saya lupa belum menyebutkan secara rinci tugasnya ya. Jadi tugasnya ini ada kasus kewarisan di mana ada Bu Aisyah Asyah ya yang wafat, kemudian dia meninggalkan satu anak laki-laki, 2 anak perempuan, yang satu anak perempuannya itu non muslim, kemudian ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ada saudara perempuan kandung gitu ya. Nah, nanti dari kasus ini teman-teman coba membuat gambar seperti ini, nanti tulis tangan saja ya. Tulis tangan saja, digambar. Terus nanti dikasih nama A, B, C, D itu ya. Itu J, K, L, M, N ya. Nah, terus setelah itu nanti dibuat, dideskripsikan siapa ahli warisnya, dia sebagai ahli waris apa, dia dapat warisan atau terhalang atau tidak, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ditulis dalam kertas, nanti pakai kertas A4 saja ya. Pakai kertas A4, terus difoto, di PDF-kan, terus nanti dikirim filenya ke SIMA. Ya. Baik, untuk semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, kesempatan bisa ketemu lagi, dan semuanya diberi kelancaran dan keberkahan, dan kita bisa mendalami lagi ya untuk memahami tentang kewarisan. Katanya ketika kita mendalami tentang kewarisan itu sudah siap-siap jadi orang kaya. Enggak kaya semuanya ya. Oke, banyak kekurangan dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kami. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk penilaian PDD UKT PT Serdos 2026. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.